Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Gulai Daging Ibu. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Pak Polisi mendengarkan dengan seksama, sampai akhirnya Pak Polisi pamit. Imran dan Sulis akan menjadikan saksi saat persidangan Parni dilaksanakan nanti. Sementara itu, Adi tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ia benar-benar merasa bersalah, sedang Imran yang masih marah dengan sahabatnya itu memilih satu kamar tanpa sedikit pun menatap ke arah Adi. Sulis yang lebih legowo menyuruh Adi untuk pulang dan berjanji meredam amarah yang sedang berkecamuk di hati suaminya. Sembari mengaturkan permintaan maaf, Adi berpamitan untuk pulang. Tatapan penyesalan terpancar jelas dari matanya. Sulis hanya bisa mengelus dada. Ia pun sebenarnya gundah, tak bisa membayangkan buntut dari kejadian ini. Bagaimana nasibnya jika kelak Parni bebas dan menuntut balas. Sedang Dewi dan Diman akhirnya tiba di kantor polisi setelah melewati berbagai rintangan dan kebimbangan. Persis seperti Sulis, Dewi pun merasakan keraguan untuk mengucap kejujuran. Namun hati kecilnya berontak, ingin jujur. Rasa kasihan begitu menyelimuti batinnya. Bagaimanapun Parni adalah keluarganya. Ia pun merasa bersalah karena selama ini mempermalukan Parni dengan buruk. Itu semua karena hasutan mertuanya yang memang benci pada Parni. Setelah mertuanya meninggal, Dewi baru menyadari jika apa yang selama ini ia lakukan salah. Parni memang orang baik, tak pernah membalas perbuatan buruknya. Kejadian tempo hari membuka mata hati Dewi di mana saat berdesak Parni terpaksa melawan. Dan itu pun untuk pertama kalinya Dewi melihat kita amarah di mata Parni. Dengan jantung yang berdebar kencang, Dewi dan Diman memasuki ruangan kantor polisi. Mereka berniat menjenguk Parni dan mengungkapkan fakta yang baru saja mereka ketahui. Diman dan Dewi kemudian dibawa ke ruangan khusus di mana ia bisa bertemu dengan Parni. Sempat menunggu beberapa saat hingga Parni akhirnya muncul. Dewi sempat tercengang melihat penampilan Parni yang tampak menyedihkan. Lebam dan bekas luka di bibir, wajahnya sayu dan lesu. "Parni, ayo duduk, ada yang mau abang bicarain," ujar Diman saat Parni mendekat. Parni hanya mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Ia kemudian duduk berhadapan dengan Dewi yang sejak melihat Parni. Ia langsung menurunkan pandangan dan menunduk takut. Matanya tak lepas menatap Dewi, meski wajahnya datar, kilat kebencian terpancar di sana. "Parni, abang yakin kamu tidak bersalah dalam kasus ini?" Parni yang semula menatap ke arah Dewi langsung memindah tatapan ke arah Diman. Sorot mata tajam itu berubah teduh dan menatap penuh harap. "Maksud abang?" lirih Parni. Ia tak menyangka iparnya itu akan berucap seperti tadi. "Ya, abang yakin jika daging yang kamu pakai bukan daging manusia. Biarpun semua bukti tertuju pada dirimu, abang akan berusaha keras mencari keadilan untukmu, Parni. Tolong jangan menyerah dan bicaralah jujur agar kebenaran terungkap," pinta Diman. Parni terharu mendengar ucapan Diman. Air matanya merembes di antara sudut matanya. Perlahan Dewi mengangkat wajahnya dan mengumpulkan keberanian untuk bersitatap dengan Parni. "Par, maafin mbak ya. Selama ini mbak banyak salah dan sering nyakitin kamu." Meski tangannya dingin dan gemetar, Dewi berusaha meraih tangan Parni. Sedikit serentak, Parni melebarkan matanya, seolah tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Seorang Dewi meminta maaf. Wanita sombong yang selalu merendahkan dirinya dan mempermalukan dirinya di hadapan keluarga. Bersekongkol dengan mertuanya hanya untuk membuat dirinya tak betah dan sakit hati.
Parni menarik cepat tangannya, seolah enggan bersentuhan dengan ipar yang ia tahu amat membencinya. Apa motif Dewi sesungguhnya? Hati Dewi menyetlos mendapat perlakuan dari Parni. Diman yang melihat pun hanya terdiam. Ia sama sekali tak menyalahkan sikap Parni. Selama ini Dewi memang keterlaluan. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri mengapa begitu sulit mendidik perilaku Dewi yang di luar batas. Untunglah beberapa hari ini Dewi mulai berubah dan mau mengakui kesalahannya. Apa motif Mbak Dewi sebenarnya? Kenapa tiba-tiba baik dan meminta maaf? Parni akhirnya bersuara. Bukankah seharusnya Mbak Dewi senang melihatku hancur dan akan dipenjara seumur hidup di atas fitnah warga? Parni menekan suara menahan geram. Ia ingin tumpahkan segala rasa yang kini mengendap dalam lubuk hatinya, ingin teriak pada dunia jika ia tak bersalah. Ia tak melukai siapapun, apalagi membunuh. Parni, Mbak tahu kesalahan Mbak lakukan. Mohon maafkan Mbak, dan untuk menunjukkan kesungguhan hati Mbak, Mbak akan membantu mencari fakta dan keadilan untuk menyelamatkanmu, Parni. Tangis Dewi pecah begitu saja. Parni sama sekali tak bergeming, sorot matanya tajam dan kembali berekspresi. Ia lalu berdiri dan menoleh ke arah Diman. Kalau abang memang mau membantuku, silahkan. Aku tak punya sesuatu apapun untuk membalas kebaikan abang. Dan jika yang terburuk terjadi padaku, kumohon bantulah suamiku agar bisa merawat anak-anakku. Parni, kamu jangan ngomong gitu. Kamu pasti akan bebas. Kamu gak salah, sanggah Diman. Semua orang menuduhku, Bang. Tak ada saksi yang bisa meringankan hukumanku. Aku orang miskin. Tak ada satupun yang percaya pada omongan orang miskin seperti aku. Dewi ikut berdiri. Hatinya sakit mendengar ucapan Parni pasrah. Parni, kami janji akan berusaha untuk membantumu, ucap Dewi tulus. Parni memutar matanya jengah. Semoga ini memang tulus dari hatimu, Mbak Dewi, ucap Parni yang senyum sinis dan berlalu begitu saja meninggalkan Diman dan Dewi yang terdiam, tak mampu berucap sepatah kata pun melihat Parni. Kilat dendam yang terukir jelas di matanya hingga ia hilang dari pandangan. Diman mengalihkan pandangannya pada Dewi. Ada rasa kasihan terbit dari lubuk hatinya melihat ketulusan di air mata istrinya. Dah, yang penting niat kita baik. Papa dukung Mama. Mudah-mudahan Parni terbuka pintu hatinya dan bisa lihat ketulusan Mama. Diman mengusap punggung istrinya lembut. Dewi mengangguk. Ia kemudian menyeka air matanya dan memeluk tubuh suaminya yang erat. Diman lalu mengajak Dewi untuk menemui Pak Polisi di ruangan lainnya karena waktu berkunjung pun sudah selesai. Setelah memberikan keterangan pada Pak Polisi, polisi pun dan sigap bergerak dan berjanji rahasia akan aman. Pemberi informasi berada dalam perlindungan. Malam itu Dewi susah tidur. Bayangkan buruk tentang balas dendam dari apa yang ia perbuat membayangi di pelupuk matanya. Bagaimana jika Nawang dan Rohim tahu perbuatannya? Tubuh Dewi bergidik ngeri pada saat ia memiringkan tubuhnya dan menghadap suaminya. Punggungnya seperti mendengar suara lirih. Tolong. Tubuh Dewi seketika menggigil seraya disekap dingin yang teramat sangat. Dewi ingin meraih tangan Diman suaminya, tapi tangannya terasa kaku dan sulit digerakkan. Dalam ketakutan teramat sangat, bulu kuduknya meremang mendengar seretan kaki dan suara langkah-langkah di luar rumahnya. Anehnya, tubuh seolah ada yang menggerakkan dan menghadap ke arah jendela. Saat ia menatap jendela, tiba-tiba tirai tersibak dengan sendirinya. Mata Dewi melebar saat melihat sosok putih di luar jendela sedang menatap tajam dirinya. Wajah pucat dengan ikatan di kepala, sekeliling mata hitam,
Bibirnya bergetar seperti mengungkap sesuatu. Tubuh Dewi bergetar, tatapannya nanar, ingin teriak tapi lidah rasa keluh tak dapat bergerak. Hanya bulir hangat yang mengalir di ujung pipinya. Makhluk yang disebut orang pocong itu memakai kafan yang penuh tanah, seperti menangis dan mengiba. Dewi yang awalnya takut kini mulai kasihan. Apakah arwah yang tubuhnya dicuri oleh tetangganya? Mama. Dewi merasakan tubuhnya diguncang hebat. Perlahan ia membuka mata, mengucap dan menyeka saat merasakan pipinya basah. Ada apa? Ma, ngapain teriak-teriak? Tanya Diman. Dewi yang ditanya cuma melongo. Bukankah tadi dia baru saja melihat pocong? Pak, apa juga melihat pocong di sana? Tunjuk Dewi yang mengarah ke jendela. Diman yang ditanya hanya menggeleng pelan. Dewi semakin bingung karena jelas ia melihat dan bukan bermimpi. Belum sempat Dewi bertanya lebih lanjut, rungunya kembali mendengar suara ribut di luar rumah. Diman yang juga mendengar langsung beringisut ujung ranjang, hendak melihat apa yang terjadi di luar. Dewi tak mau kalah, ia pun mengikuti langkah suaminya yang menuju ke ruang tamu, menyibak gorden di mana orangnya sudah banyak berkumpul, sedangkan matahari baru saja terbit, teramat pagi untuk sebuah keributan. Dewi menyadari apa yang tidak beres saat melihat beberapa mobil polisi sudah terparkir dan beberapa kali terdengar bunyi tembakan yang membuat jantungnya seolah berhenti. Pak. Diman menarik tangan Dewi kencang, membuat pintu dan masuk dan kerumunan warga yang sudah berkumpul di depan rumah dan sekitar tempat tinggal Nawang dan Rohim. Sorak-sorai warga terdengar membahana saat Rohim keluar dari rumah dengan terpincang. Dari kakinya mengucur darah segar akibat tembus peluru panas. Sedang istrinya Nawang dengan mata sembab berusaha lepas dari polisi. Saya tidak bersalah, Pak. Jelaskan semua di kantor polisi. Nawang dan Rohim dibawa kantor polisi menggunakan mobil. Sementara beberapa polisi masih ada di belakang menggali dan mencari sesuatu. Dewi meremas lengan suaminya, sengaja bersembunyi di balik tubuh Diman saat tetangganya itu melintas tepat di samping mereka. Rasa was-was ketakutan membuat nyali ciut begitu saja. Semakin siang warga semakin ramai, apalagi saat polisi membawa kantong jenazah berwarna oranye. Mereka bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan dua pasangan suami istri tetangga mereka itu? Tak menunggu lama, polisi melintas membawa beberapa kantong jenazah yang terisi. Sekitar 5 kantong mereka temukan dan tempat kejadian segera diberi garis polisi berwarna hitam dan kuning, tanda warga dilarang mendekati. Semua warga perlahan pulang ke kampung masing-masing dengan tanda yang dipikirkan. Sedang Dewi dan Diman bernafas lega, akhirnya tetangga mereka itu dibawa. Kini tinggal menunggu penyelidikan, apakah memang mereka juga yang mencuri mayat bayi di kampung sebelah. Jika memang iya, berarti Parni bisa lebih bebas dari tuduhan yang dilontarkan warga sekitar. Dewi dan Diman berdoa dalam hati, semoga saja dengan kejadian ini kebenaran akan terungkap dan Parni bisa hidup bahagia. Warga berkerumun di sekitar rumah Parni. Riuh rendang suara membuat batin Parni terguncang. Parni saat itu berada dalam cengkraman tangan polisi, terlihat pasrah. Kilat kesedihan begitu terpancar dari matanya. Tatapan tak pernah lepas dari keempat anak kesayangannya yang kini berada dalam genggaman Gito dan Sari. Raungan dan tangisan keempat anak yang memendam rasa rindu pada ibunya itu terdengar amat memilukan, membuat beberapa orang yang berada di sekitar menangis terharu, termasuk Sari dan iparnya. Parni berkata sejujur-jujurnya pada petugas kepolisian, bertanya. Mereka menggeledah semua barang, berikut tempat di mana Parni menguburkan tulang belulang yang disinyalir milik manusia. Parni dengan langkah guntai menunjukkan tempat yang dimaksud.
Polisi pun bahu-membahu menggali tempat yang Parni tunjuk. Benar saja, beberapa kali cangkul mengayun di tangan, benda putih terlihat. Beberapa orang shock dan menatap tak percaya saat benda yang merupakan tulang itu diangkat satu persatu di atas permukiman tanah. Ya ampun, tulang manusia, tengkorak manusia, itu kepala bayi. Parni, kau kejam. Itu pasti kepala Nek Timah. Pasti dia hilang karena jadi korban Parni. Dasar psikopat, teganya kau jual daging manusia. Tubuh Parni melemas, seolah tiada tenaga mendengar ramainya suara yang menghujat. Ibu, ibu. Tangis anak Parni kembali pecah. Parni menekan dadanya yang tiba-tiba sakit. Tak ada tetes air mata pun jatuh. Parni terlampau frustasi hingga sulit untuk menangis. Satu persatu tulang yang menjadi barang bukti dimasukkan dan dibawa memakai kantong jenazah. Parni begitu kooperatif hingga proses berjalan lancar tanpa kendala. Keempat anak Parni mengejar saat Parni yang tangannya diborgol polisi akan dibawa kembali. Ibu, jangan pergi, kembalikan ibu kami. Parni hanya bisa mengulas senyum getir saat anak Tono sempat menarik ujung bajunya. Ia meminta waktu pada polisi dan berjongkok menjajari keempat anaknya yang mengiringi dirinya. Jangan cengeng, kalian semua anak ibu yang paling pintar, paling ganteng, paling cantik. Sekarang tinggal sama Bibi Sari ya. Hormati Bibi Sari seperti menghormati ibu. Ibu pergi gak akan lama. Ibu janji kita akan berkumpul lagi. Maafin ibu ya. Keempat anak Parni berikut Gito langsung memeluk Parni erat. Tangis mereka pecah seketika. Tapi itu tak berlangsung lama. Pak polisi menarik Parni dan kembali membawa menuju mobil polisi. Parni hanya bisa menghela nafas kasar saat melihat anaknya menjerit karena perpisahan yang terpaksa. Di saat yang bersamaan, beberapa orang lari kocar-kacir saat melihat seorang nenek yang tiba-tiba hadir di antara kerumunan orang-orang. Pun Parni dan beberapa polisi tak lepas dari rasa heran. Hantu! Teriak mereka. Kerumunan semula ramai dan rapat perlahan merenggang karena banyaknya orang yang lari tunggang langlang. Sedangkan orang yang diteriaki sebagai hantu hanya menatap heran. Ia malah mendekat ke arah Parni yang kini berada di cengkraman tangan polisi. Sama seperti orang-orang, Parni pun heran melihat si nenek dalam keadaan sehat. Parni, Nek Timah, nenek masih hidup. Nek Timah menatap dalam Parni. Iyalah, nenek masih hidup. Memang kenapa? Tuh, Pak polisi lihat sendiri. Saya bukan pembunuh. Ini orang yang bilang warga salah satu korban saya. Alhamdulillah, Allah masih menolong saya. Parni meluruh ketahan dan bersujud di antara tanah dan debu. Kerap langkah kaki Gito yang mendekat bersama anak-anaknya menggetarkan tanah. Mereka serentak memeluk tubuh Parni dan tangis pun pecah. Nenek, apakah nenek mau ikut kami ke kantor? Kami butuh kesaksian nenek untuk ibu Parni, ujar Pak polisi. Nek Timah yang sedari tadi didera rasa bingung hanya mengangguk setuju. Kebetulan saya mau bertemu dengan cucu saya. Kata mamahnya kemarin dia ke kantor polisi dan mengaku merampok orang. Terang Nek Timah. Parni menatap tajam Nek Timah. Ya, aku yang menyuruhnya karena malam di mana mertuaku hilang, dia pergi bersama cucunya, Nek. Mata Nek Timah membulat sempurna. Hah? Sudah, nanti kita jelaskan semua di kantor polisi. Pak polisi kembali membawa Parni. Keempat anak Parni sudah tidak menangis, tapi mereka tetap mengikuti langkah Parni hingga ia masuk ke dalam mobil polisi bersama Nek Timah. Sebelum Parni dibawa pergi, ia meminta izin sekali lagi untuk menatap wajah suami dan anak-anaknya. Hatinya sakit teriris, air matanya menerobos keluar membanjiri pipinya. Sesak ini memang sempat berpikir di benaknya, tapi tak menyangka sesakit ini akhirnya. Ibu, semangat Bu,
Bapak yakin perlahan satu persatu kebenaran akan terungkap, ucap Gito saat melihat Parni yang bersimbah air mata. Parni hanya mengangguk lemah, tatapannya begitu menyedihkan. Tangannya yang diborgol perlahan terulur ke arah Tono yang berada di gendongan Gito. Tono, jangan nakal ya nak, jangan cengeng, ibu akan segera pulang. Ibu, Tono mulai menangis saat tangan kasar ibunya membelai rambut hitamnya yang lembut. Anak-anak doain ibu ya, semoga kebenaran terungkap dan ibu bisa kembali menjaga kalian. Pandangan Parni sekarang tertuju berganti pada anaknya yang lain. Iya bu, kami sayang ibu, jawab Tina terisak. Parni mengulas senyum lembut mendengar ucapan gadis kesayangannya. Bu, sudah pak, ibu pergi dulu, tunggu ibu. Kenapa pak? Sekarang bapak tinggal di rumah mama, kita sudah diusir warga bu. Diman menghela nafas. Parni mengulas senyum getir. Luka yang belum mengering kembali mengoyak dan kini bernanah. Betapa kejam warga kampungnya. Padahal ia belum ditetapkan sebagai tersangka, vonis bersalah pun belum didapatkan. Kenapa mereka tega mengusir keluarganya? Anda tahu siapa dalang dari fitnah ini, pastinya ia tak akan hidup tenang, batin Parni. Sulis menghela nafas dalam saat berkunjung kembali ke rumahnya. Hari ini rumahnya resmi terjual. Ia pun menemui tetangganya yang sedang berkumpul, sepertinya sedang asik bergosip. Itu tulang manusia, aku yakin. Belum tentu, aku rasa bukan. Ya aku yakin. Kamu gak lihat tengkorak itu? Jelas itu milik manusia. Aku mulai ragu, apalagi saat tadi Nek Timah entah kenapa hatiku bilang kalau Parni gak salah. Sulis mendengar jelas pembicaraan ibu-ibu tetangganya itu. Tubuhnya bergetar hebat. Mereka membicarakan Parni. Assalamualaikum bu, sapa Sulis. Waalaikumsalam. Sulis, apa kabar? Lama gak kelihatan, ujar wanita berbaju merah dengan semangat. Ya bu, saya udah pindah bu, jawab Sulis. Lah, kenapa pindah? Apa gara-gara Parni? Tanya wanita yang memakai daster kuning penuh selidik. Sulis terdiam, ia ingin jujur tapi hati kecilnya melarang. Bukan bu, tempat kerja Bang Imran pindah, jadi kami cari rumah yang dekat kantornya aja. Sulis berbohong. Kau tahu cerita Parni? Wanita yang rambutnya bergelombang bertanya. Sulis pura-pura tidak tahu dan hanya menggeleng pelan. Itu gara-gara gosip dari kampung sebelah, Parni ditangkap polisi. Katanya Parni jual gulai pakai daging manusia. Lah, emang iya toh Jung? Kan udah kelihatan tadi tengkorak yang diangkat. Seloroh ibu berdaster kuning. Belum tentu loh, Wak. Itu kan Parni dituduh bunuh Nek Timah. Buktinya Nek Timah tadi muncul. Bela Juminten, wanita berambut bergelombang tadi. Sulis mematung, dingin menyergap tubuhnya. Nek Timah masih hidup. Berarti dugaan saat itu Sulis bergidik ngeri saat ia mendengar Nek Timah sehat dan suaminya mengira Nek Timah adalah salah satu korban Parni. Ternyata, oh kalau begitu Sulis mau pamit bu. Kebetulan rumah Sulis sudah laku dan hari ini pembayarannya alhamdulillah berjalan lancar. Sulis mohon maaf kalau selama ini ada salah kata dan perubahan selama tinggal di sini. Sekuat mungkin Sulis menahan rasa getir di hatinya. Tiba-tiba rasa sesal menyelungkup dan keraguan mulai menghampiri. Apakah yang ia lempar waktu itu memang tangan bayi atau hanya mirip? Ibu-ibu yang ada di situ hanya tersenyum dan satu persatu menyalami Sulis. Segelintir doa terselip untuk kebahagiaan Sulis dan keluarga di tempat yang lain. Sulis hanya membahas dengan senyum getir. Rasanya susah untuk bisa menghilangkan bayang-bayang Parni. Jika selama ini asumsinya salah, itu berarti dirinya sudah berbuat zolim pada Parni dan memfitnahnya amat keji. Selesai berpamitan, Sulis melangkah gontai ke arah rumahnya.
Kakinya sesekali berbenturan dengan batu-batu kerikil yang memang banyak bertebaran di jalan. Seketika tubuhnya melemas dan mengingat keringat dingin mengucur deras. Rasa bersalah kian mendalam. Apa yang harus ia ucapkan pada Parni suatu nanti jika ia dan suaminya singgahlah dalang di balik terusirnya Parni? Imran yang sejak tadi menunggu Sulis tampak khawatir. Ia bergegas menyambut Sulis dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. "Di mana Adi?" "Sudah menunggu." Sulis menurut. Ia pun masuk ke dalam mobil tanpa berucap sepatah kata pun. Melihat perubahan sikap Sulis, timbul rasa curiga di benak Imran. Ia amat yakin ada sesuatu yang Sulis sembunyikan. Klek. Pintu mobil ditutup. Nanang sedang tertidur di gendongan Imran. Lelaki berkulit agak gelap itu menoleh ke istrinya yang masih membisu. "Kamu kenapa, Ma? Pulang dari ketemuan sama ibu kok jadi pendiam?" selidik Imran. "Tuh, rumah Mbak Parni juga sepi. Kemana suami dan anak-anaknya?" Sulis menghela nafas dalam. Air mata tiba-tiba menyeluruh di sudut matanya. Mereka terusir dari kampung gara-gara Parni dituduh memakan daging manusia. Ini semua karena kita, Pak. Semakin kesini semakin fakta terungkap. Hati Mama berkata kalau kita di pihak yang salah. Lirih sulit disela isakan. "Gak mungkin, Ma. Papa yakin itu daging manusia. Apalagi bertepatan dengan Papa mempergoki Mbak Parni sedang memotong daging. Besoknya Nek Timah hilang tanpa jejak." Imran berkeras. "Itu pasti daging Nek Timah. Usus yang berserah dan darah di lantai itu sama persis seperti milik manusia. Kali ini tebakanku salah, Pak. Nek Timah masih hidup." "Apa? Masih hidup? Lantas daging yang usus siapa itu?" Nek Timah melangkah guntai mendekati cucunya yang saat itu datang bersama polisi. Tangannya berborgol dan mukanya sembab seperti habis dipukuli. Edo." Tangan keriputnya menyentuh wajah cucu kesayangannya. "Maafin Edo, Nek." Lirihnya diselat tangis. Tubuhnya lemuruh di lantai dan bersujud mencium kaki Nipah. Hati Nipah sakit. Beberapa hari pasca pemulihan sakit yang diderita akibat terjatuh lantai tempo hari dibayar dengan luka yang teramat perih. Nek Timah menarik tubuh Edo untuk bangkit dan membawanya ke arah kursi. "Jelaskan sama nenek apa yang kamu perbuat selama nenek dirawat." Nek Timah berusaha sabar dan tenang. Tangannya membelai rambut punggung Edo sebelum akhirnya duduk berhadapan dengan cucunya itu. Edo tetap terdiam, menunduk dan sekali menyeka air matanya. "Do, apa makmu tahu?" Nek Timah bertanya. Edo hanya menggeleng pelan. Ia kemudian mengangkat wajahnya dan menatap seduh. "Edo takut Mama kena serangan jantung, Nek, karena Edo melakukan hal yang sangat jahat, Nek." Nek Timah mendengarkan dengan seksama. Edo yang mulai tenang kembali melanjutkan cerita. Malam itu, sehabis minum minuman keras bersama teman-teman, Edo duduk di atas motor sambil main HP. Semua teman sudah pulang, cuma Edo sendirian. Tiba-tiba datang seorang nenek bawa tas dan perhiasan mahal. Pikiran kotor. Apa mungkin karena pengaruh alkohol? Edo membawa si nenek di dalam hutan dan membunuhnya, Nek. Tangis Edo pecah begitu saja. Nek Timah shock. Ia menekan dadanya yang menderu kencang. Sebuah kenyataan pahit yang terlontar dari mulut cucunya seketika membuatnya lemas. Dan sialnya, wanita itu ternyata mertua Bu Parni, dan kejadian malam itu diketahui olehnya. Beberapa malam berikutnya, Bu Parni menemui Edo dan teman-temannya di pos bawa barang. Jika Edo nggak ngomong jujur, maka Edo akan bernasib sama seperti mertuanya. Jujur, Nek. Edo pun merasa bersalah dan menyesal. Tanpa diancam pun, Edo akan menyerahkan diri.
Nek Timah terisak, mau menyesal pun sudah tak ada gunanya. Ini semua karena yang tak mampu menjaga dan mengajarkan kebaikan pada cucunya. Ia terlampau cuek dan membebaskan pergaulan hingga membuat Edo terjerumus pergaulan buruk. Maafkan nenek, Du. Nenek, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Ini pun tak lepas dari nenek yang tak mampu merawat dan mengajarimu dengan baik. Nenek akan menemani dan selalu ada untukmu selama kamu menjalani hukuman. Nenek janji. Nek Timah mengelus punggung tangan Edo. Pemuda itu menatap baru wajah tua di hadapannya. Dalam hati, Edo berjanji akan melewati ini dan semangat dalam dirinya. Walaupun ia salah, suatu saat berhak bahagia. Penyelidikan kasus Rohim dan Nawang telah selesai. Benar adanya pasangan suami istri itu memang melakukan pesugihan dan mengambil mayat bayi dan anak-anak. Dan mereka juga mencuri mayat bayi di kampung Parni. Karena kasus mereka menyangkut nama Parni, saat persidangan Nawang dan Rohim akan dihadirkan menjadi saksi. Sedangkan Parni hanya menunggu kapan persidangan akan digelar. Asa untuk bebas mungkin akan terlambat, karena ia pun menyadari membuat kesalahan, tapi setidaknya ia merasa lega karena satu persatu tuduhan menemui jalan terang. Ia tahu adalah jawaban Tuhan untuknya. Tuhan tak ingin Parni jatuh lebih dalam dan tersesat dalam dosa selamanya. Parni seorang ibu yang baik, rela berkorban demi keluarga tercintanya. Meskipun apa yang ia perbuat salah, tetap saja tujuannya awal bukan mencari kaya, tapi kehidupan yang layak. Parni adalah seorang ibu yang sakit hati ketika anak-anaknya kelaparan, dibuli dan dijauhi warga karena faktor kemiskinan. Ia hanya ingin melihat senyum terkembang di wajah buah hatinya. Tidur mereka nyenyak dan tawa terbahak karena bahagia. Seketika air mata tumpah begitu saja. Cairan hangat itu membasahi pipi. Rasa kangen kian menusuk batin. Tapi ia kini lega karena keempat buah hati dan suaminya kini hidup layak di rumah mertuanya. Parni mendengar jika ketika kakak beradik itu menjual harta orang tuanya dan membagi secara adil sesuai hukum. Sabar Parni, kamu pasti akan segera keluar dari sini dan kembali lagi dalam pelukan orang-orang yang kamu cintai. Lirihnya pada diri sendiri. Ia kemudian menyeka air matanya dan bangkit menuju lantai yang dialas tikar, berbaring dengan tangan dilipat sebagai tumpuan. Rasa kantuk teramat sangat menyerang dan kegelapan dalam menjemputnya. Parni, ibu 4 anak itu tertidur pulas dan didekap rasa dingin yang sangat. Hari yang Parni nanti akhirnya tiba. Dengan wajah datar, Parni masuk ke ruangan dengan disertai teriakan warga. Tidak semua, karena sebagian sudah tahu jika Parni tidak bersalah. Yang jadi pertanyaan, daging apa yang digunakan Parni selama ini? Satu persatu saksi menguak kebenaran tentang Parni, termasuk Sulis dan suami. Meski takut, mereka tetap bersaksi tanpa melihat mata Parni yang menyorot tajam. Datangnya Sulis dan Imran membuka tabir siapa dalam fitnah selama ini. Tapi Parni cepat menguasai diri dari penuturan Sulis. Ia tahu jika Sulis hanya salah paham. Tibalah saatnya Parni mengungkap kesaksiannya. Semua orang terdiam saat terjadi tanya jawab di ruang sidang. Parni dengan lugas menjawab dan menanggung risiko apapun sebagai buntut dari kejujuran. Jadi, jika bukan daging manusia seperti yang dituduhkan, daging apa yang menjadi bahan baku gulai ibu? Parni terdiam sejenak, mengumpulkan keberanian untuk bisa berbicara fakta sebenarnya. Pada saat yang bersamaan, masuklah seorang laki parubaya yang datang tergopoh-gopoh, menyerahkan diri dan memberi kesaksian. Para warga melihat dengan mata belalak. Kasus ini semakin menarik perhatian, tapi Gito terlihat biasa saja karena ia bukan tahu lelaki itu siapa. "Iya Pak, benar yang Pak Darmo ucapkan,
Daging yang saya pakai memang hasil buruan. Awal kami ketemu saat ia menggali makam bayi yang hilang. Pak Darmo sedang berbincang dengan teman-temannya. Ia suka berburu dan saat itu timbul ide untuk meminta hasil buruannya Pak Darmo yang baik hati memberikan sukarela. Mulai dari hari itu saya dan Pak Darmo bekerja sama. Di atas tengah malam kami berburu. Sebagian hasil jualan saya beri segala imbalan, ungkap Parni. Jadi daging apa yang ibu gunakan? Saya menggunakan daging babi dan juga daging monyet. Kedua hewan itu masih banyak di hutan dan mudah ditemukan. Saya tahu saya salah dan saya menerima apapun konsekuensinya. Di sela teriakan warga yang menghujat kejujuran Parni, hati Parni menjadi lega. Ya, kejujuran memang sulit diterima dan dilakukan, tapi tentu akan ada hikmah di balik ini semua. Persidangan berakhir dengan putusan yang cukup sepadan. Parni divonis menjalani beberapa tahun penjara, begitupun Pak Darmo. Meski hukuman Pak Darmo lebih ringan dari Parni. Sebelum akhirnya Parni dijebloskan ke dalam penjara, ia sempat mengucapkan kata maaf pada tetangga dan warga atas kesalahan. Meski tetap saat ia bebas, warga tak sudi menerima, tetap mengusirnya. Sulis pun menggerakkan keberanian untuk meminta maaf atas semua fitnah dan kesalahpahaman yang ia buat. Bukan Parni namanya jika tidak memaafkan. Wanita berhati lembut itu dengan tangan terbuka menerima maaf mantan tetangganya itu. Sebuah pelukan ia layangkan di antara isak tangis keduanya. Begitupun Dewi, iparnya itu berjanji menjaga anak-anak Parni selama Parni dalam masa hukuman. Parni begitu berterima kasih dan meminta maaf pada Dewi. Mereka pun saling memaafkan. Gitupun tak henti menggenggam tangan Parni, begitu 4 anaknya, sebelum Parni akhirnya dibawa masuk kembali dengan polisi. Tangis haru mengiring kepergian Parni, orang yang mereka sayangi, hingga Parni benar-benar hilang di balik tembok pemisah. Mereka pun pulang dengan hati hampa. Berapa tahun berjalan, tibalah masa kebebasan Parni. Wanita Parubaya itu menyumbingkan senyum manisnya saat melihat sambutan hangat dari keluarganya. Anak-anak sudah beranjak remaja, pelukan hangat mereka layangkan saat melihat ibu mereka datang. Semua dengan perjanjian mereka semua akan pindah ke kota lain. Begitupun Sari dan Diman. Mereka ingin melupakan masa lalu kelam mereka alami beberapa tahun ini ke kota lain di mana mereka tak dikenali. Dewi dan Diman pun ingin melupakan rasa trauma. Mereka takut jika ada berada di sana. Suatu saat Rohim dan Nawang akan menuntut balas. Pergi adalah jalan terbaik bagi mereka. Sari pun tak ingin jauh dari kedua abangnya dan memilih ikut bersama mereka. Di kota baru, Dewi dan Diman membuka toko bangunan, sementara Sari mencari kerja sebagai sales promotian grill. Sedang Parni membuka warung nasi dan spanduk bertuliskan gulai daging ibu Parni. Tentunya dengan bahan baku daging sapi, daging halal dari uang yang halal pula. Begitu kehidupan Parni, warungnya selalu ramai pembeli. Apapun yang ia lakukan dulu, ia jadikan pelajaran hidup. Kini Bu Parni bisa merasakan kebahagiaan bersama keempat anak dan suaminya. Makan cukup dan punya beberapa cabang. Siapa yang menyangka Bu Parni bisa jadi orang kaya? Ya itulah nasib. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Maka bersyukurlah dan jangan menyerah. Tangis kini mungkin akan jadi hal yang kita syukuri. Semoga bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Mohon maaf jika selama ini saya dan ada salah. Semoga kita berjumpa di cerita-cerita lainnya. Tamat. Oke ya, itu tadi cerita dari gulai daging ibu. Tamat ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Oke.